Selamat siang, perkenalkan nama saya Destri Cahaya Zebua. Saya adalah mahasiswa jurusan akuntansi di SDY Galileo Batam. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil dari project based learning kami dalam mata kuliah entrepreneurship di bawah dosen pengampu Ibu Yosi Hendriati SEMM. Dalam PBL ini kami mengambil judul Analisis Studi Kelayakan Usaha Pangkas Rambut Barber Corner di Kota Batam. Ringkasan Eksekutif Barber Corner Batam. Studi kelayakan ini menganalisis potensi usaha pangkas rambut modern Barber Corner Batam di Jalan Raja Ali Haji, Sungai Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam. Usaha ini berlokasi strategis di area padat aktivitas ekonomi dengan target pasar masyarakat usia produktif yang memiliki kebutuhan rutin akan jasa pangkas rambut. Ya, untuk tujuan utama dari makalah ini adalah mengevaluasi kelayakan usaha dari aspek pasar, teknis, manajemen, finansial, sosial ekonomi, dan hukum. Untuk metode pendekatannya, analisis mendalam berdasarkan teori studi kelayakan bisnis untuk memastikan keberlanjutan dan profitabilitas. Fokus layanannya adalah jasa pangkas rambut pria modern dengan kualitas, kebersihan, dan kenyamanan pelanggan sebagai prioritas. Peluang pasar di Kota Batam. Kota Batam ini dengan pertumbuhan ekonomi pesat dan populasi pekerja yang dominan menciptakan permintaan tinggi akan layanan praktis seperti pangkas rambut. Ya, di mana pergeseran gaya hidup modern juga menjadikan penampilan rapi sebagai kebutuhan utama terutama bagi pria urban. Ya, dinamika Kota Batam. Ya, pusat industri perdagangan dan jasa dengan mobilitas penduduk ini tinggi ya, dan kebutuhan perawatan diri yang meningkat ya. Target demografi adalah masyarakat usia produktif di kawasan padat seperti Sungai Jodoh yang menuntut penampilan yang profesional. Lalu kemudian peluang bisnisnya adalah pangkas rambut merupakan kebutuhan rutin yang stabil, berbeda dengan tren musiman. Ya, ini menjanjikan pangsa pasar yang solid. Nah, bagaimana dengan konsep dan fokus layanan? Barber Corner Batam ini didirikan untuk mengisi celah pasar pangkas rambut modern yang terjangkau di Sungai Jodoh. Berawal dari pengalaman pemilik, ya usaha ini berkomitmen pada kualitas dan pengalaman pelanggan. Profil usaha ya, berlokasi di Jalan Raja Ali Haji, Sungai Jodoh, Kecamatan Batu Ampar. Tahun berdiri awal 2024. Keunggulannya adalah barbershop modern dengan harga yang terjangkau, mengutamakan kualitas potongan, kebersihan, dan kenyamanan. Inovasi memadukan pengalaman barber freelance dengan standar layanan profesional. Bisa juga dilihat ada fokus layanannya, ya, di mana pangkas ini khusus untuk pria, pendekatannya personal, ya, kebersihan dan kesehatan serta pengalaman pelanggan. Untuk strategi pemasaran dan keunggulan kompetitif, ya. Strategi pemasaran Barber Corner Batam ini berfokus pada kepuasan pelanggan dan pemanfaatan kanal digital dengan tetap menawarkan harga yang kompetitif. Ada kualitas layanan. Kepuasan pelanggan ini sebagai promosi utama yang mendorong promosi dari mulut ke mulut yang efektif dan berbiaya rendah, serta harga yang kompetitif. Penetapan tarif yang terjangkau disertai dengan diskon khusus untuk pelajar atau paket langganan untuk menarik pelanggan baru dan menjaga loyalitas. Ya, kemudian pemanfaatan media digital, WhatsApp dan Instagram juga dipakai untuk memperkenalkan layanan. Ya, misalnya hasil potongan, promo ya kepada khalayak yang luas, terutama pada generasi muda, serta lokasinya juga strategis. Bagaimana dengan analisis aspek dan teknis manajemen ya? Aspek teknis dan manajemen Barber Corner Batam ini dirancang untuk operasional yang efisien, mengutamakan kenyamanan dan kualitas layanan ya. Untuk lokasi dan lingkungannya strategis ya. Kemudian peralatan dan kebersihannya juga terawat, tata letak dan operasionalnya serta manajemennya yang sederhana. Pemilik ini
sebagai pengelola utama, ya 2 barber profesional sebagai pelaksana, serta koordinasi dan evaluasi langsung untuk kualitas yang optimal. Nah, ini adalah analisis finansial yang menunjukkan bahwa Barber Corner Batam memiliki potensi keuntungan yang tinggi dengan periode balik modal yang singkat, ya, di mana ini modal awalnya 28 juta. Nah, pendapatan bulanannya sekitar 15 juta dan biaya operasionalnya ada 7,5 juta. Ya, rinciannya ada di bawah, ya, di slide bisa kita lihat. Kemudian laba bersihnya adalah 7,5 juta. Balik modal 3-4 bulan. Dampak sosial, ekonomi, dan legalitas, ya. Keberadaan Barber Corner Batam ini tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan mematuhi regulasi yang berlaku. Aspek sosial ekonomi, ya, menciptakan lapangan kerja. Ini membuka peluang bagi barber lokal. Ya, kemudian akses layanan, menyediakan jasa pangkas rambut modern yang terjangkau bagi masyarakat. Kemudian ada kontribusi ekonomi lokal, mendorong perputaran uang dan pertumbuhan UMKM di Sungai Jodoh. Ya, lalu adanya interaksi sosial, membangun hubungan baik antara pemilik, karyawan, dan pelanggan. Nah, dalam aspek hukum, legalitas usaha ini beroperasi sebagai usaha perorangan dengan nomor induk berusaha dan surat keterangan usaha. Kemudian kewajiban perpajakan, mematuhi peraturan pajak UMKM yang berlaku. Lalu kepatuhan lingkungan, dia juga menjaga ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan lingkungan sekitar dan kepercayaan pelanggannya. Adalah legalitas yang jelas, meningkatkan kepercayaan dan mendukung keberlangsungan usaha. Sebagai kesimpulan dan rekomendasi pengembangan, Barber Corner Batam ini dinilai sangat layak untuk dijalankan dan dikembangkan, didukung oleh potensi pasar yang kuat, operasional yang efisien, manajemen yang terstruktur, dan proyeksi finansial yang menguntungkan. Untuk saran pengembangan, saran pengembangannya sebagai untuk digitalisasi promosi, ya. Sarannya lebih memanfaatkan Instagram, TikTok, dan Google Maps untuk jangkauan yang lebih luas. Kemudian loyalitas pelanggan, program kartu langganan misalnya, dan diskon khusus untuk mempertahankan pelanggan, ya. Kemudian ekspansi potensial, ya, mempertimbangkan membuka cabang baru di area lain jika omset stabil meningkat, ya. Kemudian ada diversifikasi layanan, tambahan grooming pendukung seperti hair wash premium, ya, atau facial ringan, ya. Kemudian evaluasi keuangan, rutin memantau biaya dan keuntungan untuk strategi pengembangan. Dan yang terakhir, pembaharuan legalitas, memastikan bahwa dokumen usaha dan pajak selalu aktif dan terperbaharui. Baik, demikianlah hasil project based learning kami dalam mata kuliah ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan, ya, serta pengucapan saya dalam mempresentasikan hasil project based learning ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.